lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen perbankan. Nama saya Delia Agustina. Yang pertama ada definisi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menerima berbagai bentuk simpanan, memberi kredit, dan memberikan jasa-jasa lalu lintas, pembayaran, dan pengedaran uang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang banyak. Selanjutnya definisi lembaga keuangan. Lembaga keuangan lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkan dalam bentuk aset keuangan lain. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, yang dimaksud lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Selanjutnya sistem perbankan di Indonesia. Yang pertama, definisi sistem perbankan. Sistem perbankan merupakan bagian integral dari suatu sistem moneter karena sistem moneter terdiri atas bank-bank atau lembaga-lembaga yang ikut menciptakan uang giral. Sedangkan sistem moneter merupakan bagian dari sistem keuangan di Indonesia. Sistem moneter Indonesia ada dua. Satu, otoritas moneter, lembaga yang berwenang dalam pengambilan kebijakan di bidang moneter. Yang kedua, BPUG, bank pencipta uang giral, bank yang dapat menerima simpanan masyarakat dalam bentuk rekening giro. Selanjutnya, fungsi sistem moneter atau perbankan. Yang pertama, menyelenggarakan lalu lintas pembayaran yang efisien sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat dengan biaya yang relatif kecil. Dua, melakukan fungsi intermediasi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, menjaga stabilitas tingkat bunga melalui kebijakan moneter. Selanjutnya, ada struktur organisasi bank. Yang pertama, definisi struktur organisasi bank adalah suatu susunan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai suatu tujuan. Tingkatan organisasi manajemen ada tiga. Yang pertama ada top manajemen, bertugas untuk mengatur strategi daripada organisasi yang dipegang. Top manajemen terdiri dari direksi. Dua, middle manajemen, bertugas untuk menjalankan strategi yang ditetapkan oleh top manajemen, setelah itu menyusun taktik dalam pencapaian strategi yang diinginkan top manajemen. Middle manajemen terdiri dari manajer, supervisor, dan lain-lain. Tiga, lower manajemen, bertugas untuk melaksanakan segala perintah daripada top manajemen dan middle manajemen. Lower manajemen terdiri dari karyawan. Selanjutnya ada manajemen dana bank. Definisi manajemen dana bank: proses pengolahan dana, perencanaan, pengalokasian, dan pengawasan dana baik pada aspek penghimpunan maupun penyaluran dana masyarakat guna mendapatkan keuntungan bagi nasabah dan bagi bank. Tujuan manajemen dana bank: menghimpun dana dari berbagai sumber dan mengalokasikannya dengan memperhatikan prinsip pengolahan dana untuk mencapai keuntungan optimal. Sumber dana bank ada tiga. Dana pihak satu berasal dari modal sendiri, satu modal disetor, dua laba ditahan, tiga cadangan, empat agio saham. Dana pihak dua berasal dari dana pinjaman dari pihak luar, yaitu ada satu pinjaman biasa bank antar bank, dua call money, tiga pinjaman dari BI, empat pinjaman KLBI. Dana pihak tiga berasal dari masyarakat. Yang pertama ada giro, dua deposito, tiga tabungan. Selanjutnya ada likuiditas bank. Secara umum, likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk bank, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan penarikan simpanan dan kewajiban lainnya atau memenuhi kebutuhan masyarakat berupa kredit dan penempatan dana lainnya. Selanjutnya, bank akan memenuhi sebagai bank yang liquid apabila memenuhi kategori sebagai berikut. Yang pertama, memegang sejumlah alat likuid, cash asset, yang terdiri dari uang kas, rekening pada bank sentral, dan rekening pada bank-bank lainnya sama dengan jumlah kebutuhan likuiditas yang diperlukan. Dua, memegang kurang dari jumlah alat-alat likuid sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas, akan tetapi bank tersebut memiliki surat-surat berharga berkualitas tinggi yang dapat segera ditukar atau dialihkan menjadi uang tanpa mengalami kerugian
baik sebelum jatuh tempo maupun pada waktu setelah jatuh tempo. 3. Memiliki kemampuan untuk memperoleh alat-alat likuid melalui penciptaan utang, misalnya penggunaan fasilitas diskonto, call money, penjualan surat-surat berharga, dan pre-purchase agreement. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.